yang mungkin awalnya ini hanya disiapkan untuk satu pameran lukisan yang mungkin tidak semua orang bisa lihat gitu ya. Sekarang ini satu Indonesia bisa menikmati bahwa lukisan-lukisan yang beliau buat terkhusus 5 lukisan yang dipermasalahkan itu bisa menjangkau banyak sekali orang. Selamat malam semuanya. Kemarin lagi rame sekali soal lukisan Pak Yos Suprapto yang dibredel atau dilarang untuk tayang. Bahwa sebagian orang coba mengklarifikasi kalau ini tuh bukan dibredel, ini bukan dilarang, ini hanya ditunda. Atau ini hanya dibatalkan. Atau ini karena ada kendala teknis katanya. Ada ketidaksepahaman antara pelukis dengan kuratornya. Tapi apapun itu, kalau kita melihat dari sisi kronologi yang disampaikan oleh pihak Pak Yos Suprapto, nampaknya ini memang bernada sangat-sangat politis sekali. Sehingga saya lebih setuju dengan bahasa dibredel atau dilarang. Karena alasan kurator tidak setuju dengan 5 lukisan yang dibuat oleh Pak Yos Suprapto dan kemudian meminta agar ini diturunkan. 5 lukisan yang dimaksud itu semuanya bernada politik. Jadi kayaknya emang ada unsur politik gitu. Karena ada pihak-pihak yang tidak suka atau yang merasa kepanasan dengan lukisan yang dibuat oleh Pak Yos Suprapto. Dan bagi Pak Yos Suprapto ya ini tidak bisa diterima. Kalau ada 5 lukisan dari 36 total lukisan yang ada, terus kemudian ada yang harus diturunkan bahkan sampai 5 lukisan, itu menjadi tidak masuk akal. Karena sebuah lukisan, sebuah pameran itu kan punya tema sendiri-sendiri. Samalah seperti buku yang berjilid-jilid atau ada babnya gitu ya. Terus kemudian kalau salah satu jilidnya, salah satu babnya harus dihapus atau dihilangkan, tidak boleh ditayangkan, itu kan membuat semua alur cerita yang sudah dipersiapkan dengan begitu matangnya jadi nggak nyambung ujungnya gitu. Ya coba kalian baca komik atau buku apapun lah gitu ya yang berjilid atau ada beberapa episode gitu kan. Kalau salah satu dari mereka kemudian dihapus atau tidak boleh tayang, ya kalian kan nggak ngerti alur ceritanya ini gimana. Tadi sampai mana itu. Nah, lukisan juga sama. Jadi kalau sampai 5 lukisan diturunkan, itu akan mengganggu pameran yang sudah dipersiapkan oleh Pak Yos Suprapto lebih dari setahun ini. Dan ini mungkin adalah satu cerita baru, satu sejarah baru pasca reformasi, di mana pemerintah atau pihak-pihak terkait jadi terlihat sangat-sangat ketakutan dengan lukisan. Hanya 5 lukisan yang ya sebenarnya lukisan biasa aja, lukisan politik, dan sebuah karya seni itu kadang-kadang memang mengejutkan gitu ya. Jadi aneh sekali kalau kemudian beberapa pihak jadi kelihatan sangat takut, khawatir sekali. Padahal lukisan ini itu kan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Kalau para elit kita, para pejabat kita selalu bilang biarkan rakyat yang menilai, rakyat sudah cerdas, silahkan rakyat yang menilai. Kan harusnya biarkan dong rakyat yang menilai lukisan-lukisan itu. Kalau misalkan rakyat tidak setuju dengan lukisan Pak Yos Suprapto, kan pasti nanti muncul tuntutan, muncul protes atau permintaan agar ini ditutup misalkan. Pamernya tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah nggak perlu sibuk-sibuk gitu. Nggak perlu ikut campur harusnya. Biarkan aja. Namanya kan kebebasan berekspresi gitu ya. Jadi, tapi ini enggak gitu. Masyarakat belum lihat, sudah dibredel, sudah dilarang, sudah dibatalkan. Padahal kalau lukisan ini ditayangkan kan bisa aja masyarakat ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Kalau kebanyakan yang kontra, pemerintah punya alasan untuk membatalkan atau menghentikan pameran lukisan Pak Yos Suprapto. Tapi kalau kayak gini, itu kan kayaknya pemerintah udah ketakutan duluan. Tapi kalau misalkan ternyata nantinya masyarakat setuju atau mengapresiasi atau memuji lukisan-lukisan Pak Yos Suprapto yang bagus, yang sangat relevan sekali dengan zamannya gitu ya, ya maka pemerintah bisa mengevaluasi atau berkaca supaya apa? Pemerintahan yang baru sekarang ini tidak bernasib sama seperti rezim sebelumnya yang sampai kemudian dikritik lewat lukisan-lukisan Pak Yos Suprapto ini. Ini kan bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak pemerintah. Kalau masyarakat setuju, ya pemerintah bisa mengoreksi diri. Kalau masyarakat tidak setuju atau protes terhadap lukisan Pak Yos Suprapto, ya pemerintah bisa punya alasan gitu. Sehingga ya bisa kemudian diterima kalau pameran lukisan Pak Yos Suprapto ini tidak dilanjutkan misalkan. Tapi kalau sudah dibatalkan sejak awal, ini kan kayak apa ini?
Kayak ketakutan sekali, dan bagi saya ini adalah sebuah kejadian yang seharusnya tidak pernah terjadi di negara demokratis seperti di Indonesia ini katanya kan, karena ya ini sebuah lukisan-lukisan yang dilukis oleh Pak Yos Suprapto ini kan bagian dari kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat. Ini sama lah seperti opini, sama seperti tulisan, sama seperti sebuah lagu, film dan sebagainya, sama aja gitu. Jadi kalau beberapa kemudian harus disensor, dihapus, diturunkan aja, jadinya kan nggak nyambung alur ceritanya. Bahwa kemudian ada menteri seperti inisialnya Fadlizon misalkan mengkritik soal ini nggak sopan, mungkin dianggap terlalu vulgar dan sebagainya katanya. Ya namanya sebuah karya seni gitu. Kalau kita ingat dengan apa yang disampaikan oleh Fadlizon beberapa tahun yang lalu, yang nyanyi dengan Ahmad Dhani, Sontoloyo gitu kan. Dulu kita nggak setuju dengan lagu-lagu yang disampaikan oleh Fadlizon dan Ahmad Dhani. Tapi sekarang itu terdengar sangat mengasihkan ternyata. Oh, ada benernya. Jadi ya biarkan karya seni itu muncul di tengah masyarakat dan kemudian bisa dinilai lintas zaman gitu. Dulu kita nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Fadlizon lewat lagunya gitu ya. Tapi sekarang kemudian kita merasa oh bagus juga. Seandainya dulu itu dibredel kan kita jadi nggak tahu kalau itu adalah sebuah lagu yang bagus gitu kan. Tapi kalau ditanya apakah itu sopan atau enggak, ya enggak sopan, emang sontoloyo gitu kan. Tapi sejak kapan mengkritik kemudian harus mempertimbangkan unsur-unsur kesopanan? Sebuah kritik yang disampaikan sehalus dan selembut apapun, kalau disampaikan kepada pihak tertentu, ya pasti yang dikritik merasa itu nggak sopan. Dan ya ini seharusnya menjadi satu cerita pembelajaran bagi pemerintahan yang baru, bahwa hal-hal yang seperti ini nggak usahlah kemudian dilanjutkan. Bahwa ada orang pihak-pihak tertentu yang nggak suka sama lukisan politik, ya itu kan soal selera saja gitu. Boleh kalian nggak suka dengan lukisan politik, ya samalah seperti kalian tidak suka dengan konten-konten politik. Silahkan saja, tapi jangan kemudian menjadi satu pembenaran untuk melarang atau membredel atau membatalkan. Ini jadi salah gitu ya, jadi tidak sesuai dengan semangat yang kita sudah sepakati bersama sebagai negara demokrasi yang katanya bebas berekspresi dan sebagainya. Bagi saya melihat lukisan-lukisan Pak Yos Suprapto itu ya biasa saja gitu, menggambarkan situasi yang memang terjadi di Indonesia. Bahwa kemudian ada yang terlihat vulgar seperti penjilat gitu ya, tapi faktanya kan memang ada gitu. Dan lukisan-lukisan yang vulgar itu nggak cuma ini, banyak gitu. Nggak cuma lukisan, patung-patung yang vulgar banyak gitu kan. Tapi apa kemudian yang vulgar-vulgar itu kemudian harus dibredel seperti ini gitu ya. Kalau lihat konten-konten di YouTube yang juga membahas soal seks lah, soal dunia malam dan sebagainya, itu kan juga sensitif gitu. Kenapa nggak dipermasalahkan dan nggak dibredel misalkan? Ya seharusnya ini menjadi satu kebebasan berekspresi yang bagi saya lebih penting lukisan-lukisan ini dibandingkan cerita-cerita para artis atau tokoh-tokoh selebriti yang membahas soal urusan ranjang dan sebagainya. Lukisan ini lebih bagus dibandingkan konten-konten mereka. Tapi yang malah dibredel adalah lukisan Pak Yos Suprapto ini. Ya semoga ini tidak terjadi lagi, karena membredel atau melarang yang kebebasan berekspresi seperti ini itu menjadi satu contoh buruk yang harus dihentikan. Karena kalau ini dibiarkan, dijadikan pembenaran gitu, maka kita jadi sangat khawatir ke depan jangan-jangan nggak cuma lukisan gitu kan. Bisa tulisan, bisa apapun lah yang kemudian bisa dibredel oleh pihak terkait yang tidak setuju dengan apa yang coba kita sampaikan. Tapi di luar soal bredel-membredel ini, hikmahnya bagi Pak Yos Suprapto ini akhirnya sekarang lukisan yang beliau buat itu menjadi sangat viral sekali dan nyebar di mana-mana, terutama di sosial media, yang mungkin awalnya ini hanya disiapkan untuk satu pameran lukisan yang mungkin tidak semua orang bisa lihat gitu ya. Sekarang ini satu Indonesia bisa menikmati bahwa lukisan-lukisan yang beliau buat terkhusus 5 lukisan yang dipermasalahkan itu bisa menjangkau banyak sekali orang, banyak sekali pihak yang jadi setuju dan menyebarkan lukisan-lukisan tadi. Bahwa memang di sosial media ada pembatasan gitu ya, karena ada yang
kayaknya ada pihak-pihak yang tidak setuju, ada yang melaporkan. Ya mungkin juga pemerintah yang mengontrol gitu ya. Ini lukisan ini sensitif, terus kemudian dilaporkan ke sosmed gitu ya. Terus kemudian kalau kita upload, kita pasang gitu ya, itu akan dilaporkan dan di remove sama pihak Facebook. Padahal sebenarnya ya biasa gitu. Itu hanya sebuah karya kegelisahan yang menggambarkan situasi yang terjadi di Indonesia. Dan saya sangat yakin bahwa lukisan ini mewakili banyak sekali perasaan orang-orang. Setidaknya apa yang dilakukan oleh Pak Yo Suprapto ini ya itu sesuai dengan apa yang beliau pikirkan. Jadi ya masa ya sebuah lukisan yang terlihat biasa saja gitu ya, itu kemudian dilarang di negara kita. Ini masih awal-awal pemerintahan atau rezim yang baru, dan memang mungkin masih perlu banyak penyesuaian dan pembelajaran. Tapi dengan pemberedelan yang seperti ini, itu menjadi satu langkah awal yang sangat-sangat buruk sekali. Dan itu akan berbalik kepada pemerintahan itu sendiri. Kalau pemerintah tidak segera mengevaluasi, maka ke depan masyarakat jadi semakin tidak terima, dan itu bisa menjadi satu bom waktu terkait protes-protes yang sudah banyak dirasakan, banyak dipikirkan oleh banyak orang. Dan kalau ada satu momentum yang kemudian membuat mereka merasa harus turun ke jalan, itu jelas akan sangat mengkhawatirkan. Satu pemberedelan kepada lukisan Pak Yo Suprapto mungkin bagi pemerintah, bagi elit-elit tertentu hari ini terlihat biasa saja. Mereka sukses untuk membatalkan. Tapi jangan senang hati dulu gitu ya. Karena orang-orang menyimpan masalah ini, dan nantinya kalau ada momentum mereka akan menumpahkannya dengan kebebasan berekspresi yang jauh-jauh lebih vulgar dibandingkan lukisan-lukisan yang dibuat oleh Pak Yo Suprapto. Dan sekali lagi seharusnya pemerintah bisa belajar bahwa dari lukisan-lukisan yang disampaikan hari ini kan sudah terbaca sebenarnya. Ternyata banyak masyarakat yang setuju dengan lukisan-lukisan tadi. Jadi ya semoga ini menjadi satu pembelajaran, dan negara kita tidak perlulah sampai kemudian terjadi huru-hara dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.